Pendengar yang budiman, marah adalah fitrah bagi manusia itu sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menghindarinya. Tetapi jika marahnya seseorang dapat ia kontrol dan lampiaskan dengan niat kebaikan, maka sudah barang tentu kemuliaan akan didapatinya. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Janganlah kalian mengambil keputusan pada saat kalian sedang marah, karena keputusan yang engkau ambil di saat marah berpeluang untuk setan mengendalikan manusia dan hanya akan ada penyesalan setelahnya." Kisah Imam Besar Masjidil Haram, yakni Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais, ketika masih anak-anak bersama ibunya. Ketika usia Syekh Sudais masih dibilang kanak-kanak, seperti banyaknya anak-anak, beliau terbilang sangat aktif di usia tersebut. Pada suatu hari, ibunya kedatangan tamu dan jamuan makanan telah disiapkan. Ketika tamunya datang, makanan tersebut dilempari pasir oleh Syekh Sudais, sehingga makanan tersebut penuh dengan pasir. Ibunya marah, tetapi beliau lampiaskan kemarahannya sembari berdoa dan mengangkat kedua tangannya lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah anak ini imam besar Masjidil Haram. Ya Allah, jadikanlah Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais menjadi imam besar Masjidil Haram." Sungguh ibu yang sangat mulia. Di saat beliau sedang marah, marahnya dilampiaskan dengan kebaikan dan mendoakan kebaikan terhadap putranya. Berbeda dengan ibu kebanyakan yang ketika marah justru sebaliknya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarahan atau emosi berlebihan pada diri seseorang dapat membuatnya salah dalam mengambil keputusan, bisa merubah kehidupannya dalam sekejap, dapat menjadi malaikat atau setan dalam hidupnya, bahkan bisa menjadi surga dan neraka pada dirinya. Berikut ini adalah beberapa kisah inspiratif yang bisa kita dengarkan dan ambil pelajaran darinya. Kisah pertama, yakni kecerdasan mengantarkannya ke penjara. Pada salah satu perguruan tinggi di barat, terjadi pembunuhan dosen oleh salah satu mahasiswanya sendiri, yakni berawal dari permasalahan nilai yang diberikan oleh sang dosen. Diceritakan seorang mahasiswa yang begitu cerdas dan pintar. Mahasiswa tersebut di setiap mata kuliah selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Tetapi ada momen di mana mahasiswa tersebut mendapatkan nilai yang menurutnya tidak pantas untuk ia terima. Lantas ia merasa kecewa dengan nilai yang diberikan dan menaruh dendam terhadap sang dosen. Tanpa berpikir panjang, mahasiswa tersebut pulang ke rumahnya dan mengambil senjata api. Lalu ia kembali ke kampus untuk menemui dosen tersebut. Kemudian tanpa berpikir panjang, ia tembak dosen tersebut sampai meninggal. Sungguh kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi hanya karena perkara nilai semata. Betapa kejamnya kemarahan dan betapa kejinya emosi bagi manusia yang tidak dapat mengendalikannya. Dari kisah tersebut bisa diambil pelajaran bahwa kemarahan yang tidak bisa dikendalikan justru hanya akan mendatangkan kehinaan bagi manusia itu sendiri. Kecerdasan tidak menjamin bisa selamat dari rayuan dan tipu daya setan. Oleh karena itu, pendidikan kasih sayang dan budi pekerti harus diutamakan dari yang lainnya. Kisah yang kedua, pemuda dengan burung elangnya. Seorang pemuda yang gagah pemberani dan sangat disegani banyak orang. Pemuda ini memiliki karisma yang begitu tinggi ketika bersama orang lain. Dikisahkan pemuda ini memiliki burung peliharaan yang begitu setia menemaninya kemanapun ia pergi dan berjalan.
seekor burung elang yang ia rawat dari kecil sampai besar, sehingga elang tersebut begitu jinak dan nurut sama pemuda tersebut. Suatu ketika pemuda ini melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh untuk suatu keperluan. Di tengah jalan, persediaan air yang dibawa habis. Pemuda itu pun kehausan dan mencari sumber air yang ada. Tidak lama kemudian, pemuda ini menemukan sumber air yang dicari, lalu bersiap-siap untuk mengambilnya. Dengan wadah yang dibawa, pemuda ini lalu mengambil air yang ada untuk diminum. Pada waktu yang bersamaan juga, elang datang menyambar sampai wadah yang berisi air tersebut tumpah. Karena elang kesayangan, maka sambaran pertama tidak membuat pemuda ini marah. Kemudian pemuda tersebut kembali mengambil wadahnya dan mengambil air. Pada saat mau diminum, elangnya kembali menyambar dan membuat wadah airnya kembali tumpah. Elang tersebut melakukannya sebanyak 3 kali dan membuat pemuda tersebut marah. Keempat kalinya, pemuda tersebut sudah bersiap-siap dengan pedangnya. Apabila elang itu kembali menyambar, maka resiko kematian sudah di depan mata. Singkat cerita, pemuda tersebut pun kembali mengambil air, dan benar, untuk yang keempat kalinya elang itu pun menyambar. Tetapi pemuda itu sudah bersiap dengan pedangnya. Elang itu pun disikat sampai wadah airnya terjatuh ke tepi sungai dan elang itu pun mati. Pemuda itu pun merasa puas dengan apa yang dilakukan. Kemudian pemuda tersebut turun ke sungai lalu mengambil wadah yang sempat terjatuh. Di dalam sungai, pemuda tersebut melihat bangkai ular yang apabila airnya diminum dapat membuatnya keracunan dan bisa membahayakan nyawanya. Pemuda ini baru sadar bahwa elang peliharaannya telah menyelamatkan nyawanya. Pendengar yang budiman, pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah bagaimana kemudian emosi dapat menjadikan manusia salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kisah yang ketiga, yakni pertanyaan ahli maksiat kepada seorang ulama. Dikisahkan seorang ulama yang sangat alim dan bijaksana. Suatu ketika seorang pemuda yang memiliki kegemaran melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi seorang ulama di daerahnya. Pemuda tersebut sangat penasaran dengan kealiman dan kebijaksanaan dari ulama tersebut. Sesampainya di rumah ulama tersebut, pemuda itu lalu memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama pemuda tersebut adalah, "Wahai Tuan, berikanlah penjelasan kepadaku tentang dahsyatnya siksa neraka dan beri gambaran kepadaku mengenai kenikmatan surga." Lantas ulama ini pun berkata, "Wahai pemuda, untuk apa aku menjawab pertanyaanmu? Aku tidak rela bila aku menjawab pertanyaan darimu." Maka pemuda itu pun marah dan mengatakan, "Orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah manusia yang alim serta berpengetahuan, dan banyak murid-muridmu yang mengatakan bahwa engkau adalah guru yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada." Dengan hati yang panas dan kemarahan yang tinggi, pemuda itu pun melanjutkan perkataannya, "Sungguh aku telah keliru dan salah orang untuk bertanya." Maka ulama itu pun menjawab kemarahan pemuda tersebut lalu berkata, "Wahai pemuda, marahmu tadi adalah gambaran neraka pada dirimu dan sebagai jawaban atas pertanyaanmu yang pertama." Lantas pemuda itu pun terdiam sejenak lalu berkata, "Sungguh benar engkau adalah manusia yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Saya terkagum dengan jawaban Tuan mengenai pertanyaan pertama saya." Kemudian ulama tersebut melanjutkan perkataannya, "Sungguh kekagumanmu itu adalah gambaran surga dan menjawab atas pertanyaanmu yang kedua." Maka singkat cerita, pemuda itu pun bertobat dan menjadikan ulama tersebut sebagai gurunya.
Pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah bagaimana kemudian kemarahan atau emosi dapat menjadi surga atau neraka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pendengar yang budiman, adapun kisah yang terakhir atau cerita yang keempat adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menentang dakwah serta membenci para sahabat. Bagi mereka yang beriman terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal dakwah sahabat Nabi banyak mendapatkan kecaman, caci maki, bahkan sampai melukainya dari masyarakat Mekah saat itu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar duduk di depan teras masjid. Kemudian orang-orang datang dan mencaci Abu Bakar. Abu Bakar pun terdiam dan tidak mau membalas caci makian dari orang-orang tersebut. Melihat Abu Bakar diam saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepadanya. Kemudian orang-orang ini kembali mencaci Abu Bakar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar. Maka Abu Bakar pun terpancing emosinya dan membalas cacian orang-orang tersebut. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dan meninggalkan Abu Bakar beserta orang-orang yang mencacinya. Dalam hatinya Abu Bakar berkata, "Kenapa Rasulullah meninggalkan kami dan sempat tersenyum ketika saya dicaci maki?" Maka Abu Bakar pun segera menyusul Rasulullah dan meninggalkan orang-orang yang mencacinya. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar pun bertanya perihal kejadian yang tadi dan berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi terlihat tersenyum ketika aku terdiam atas cacian orang-orang terhadapku dan meninggalkanku ketika aku membalas caci makian mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bagaimana aku tidak tersenyum ketika engkau dicaci maki dan engkau bersabar tidak membalasnya? Pada saat itulah aku melihat malaikat turun dan mengelilingimu dan mendukungmu dalam kesabaran. Aku pun betah berada di sampingmu. Begitu juga dengan para malaikat yang bersamamu. Tetapi ketika engkau balas cacian mereka, malaikat pun pergi dan setan-setan datang mendukungmu dalam ketidaksabaran. Aku pun pergi meninggalkanmu karena aku tidak mau satu tempat bersama makhluk yang dilaknat Tuhanku." Abu Bakar pun terdiam dan menyesali perbuatannya itu. Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang terakhir ini adalah bagaimana kemudian emosi atau kemarahan seseorang dapat menjadikannya malaikat ataukah syaitan bagi dirinya. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Kurang dan salahnya mohon maaf. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai senantiasa diberikan kesehatan dan terjaga dari sikap marah dan tidak dapat mengontrol diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.